Halo anak-anakku yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Semoga di rumah kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Sudah lama kita tidak bertemu dan kalian tetap belajar di rumah. Tapi diingat, belajarnya harus dengan semangat yang tinggi, selalu sehat, jangan lupa istirahat, dan makan juga ya. Ingat, kerjakan juga seluruh tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jangan sampai ada yang tertunda, menunda, atau sampai tidak dikerjakan. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan bertemu kembali dan kita akan bersama-sama membahas terkait topik yang lebih menarik pula, yaitu dengan judul berpikir dan bersikap positif. Berpikir positif itu sangat penting dalam kehidupan karena akan membuat tekanan hidup yang dihadapi ikut teratasi. Tekanan hidup yang dihadapi oleh masing-masing orang jelas berbeda. Begitu pula dengan kita. Ada banyak masalah, halangan, rintangan, dan tantangan yang harus terus kita selesaikan hari demi hari. Tidak peduli hujan maupun panas. Kita dihadapkan pada pilihan untuk terus menjalani kehidupan sebaik-baiknya. Tekanan hidup yang terus mendera, jika tidak dihadapi dengan berpikir positif, maka kemungkinan besar kita akan mengalami stres dalam menghadapi kehidupan kita. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, terdapat tujuan pembelajaran untuk para siswa terkait dengan topik hari ini, yaitu tujuan umum adalah peserta didik atau konseli dapat memahami pentingnya berpikir dan bersikap positif, serta menerapkannya dalam kehidupan hingga menjadi pribadi yang sukses. Tujuan khusus, peserta didik atau konseli dapat memahami pentingnya berpikir positif. Peserta didik atau konseli dapat memahami manfaat berpikir positif dan senyum. Ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami tips untuk selalu berpikir positif. Nah, pentingnya berpikir positif. Kalau kita mendengar kata positif, pasti kita akan terbayang hal-hal yang baik-baik. Berpikir positif, bertindak positif, yang artinya adalah segala sesuatu yang baik-baik saja. Dalam menjalani hidup, tentu saja kita sebagai manusia selalu ada masalah dan tantangan yang diberikan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan itu pastilah untuk menguji diri kita sebagai hamba, apakah tetap berada di jalannya atau tidak. Setiap orang mempunyai masalah, tetapi yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain adalah bagaimana orang tersebut memanage dan menyikapi masalah yang dihadapi. Karena secara sadar atau tidak, kita pasti sering mengeluh dan berpikir negatif terhadap keadaan atau situasi yang kita alami. Berpikiran negatif kepada sesama manusia saja tidak baik. Apalagi kalau kita sampai berpikiran negatif kepada Sang Pencipta. Dari berpikir positif terdapat manfaatnya. Sudah tidak diragukan lagi bahwa hanya dengan berpikir positif maka badan kita menjadi sehat, tidak sakit-sakitan atau bahkan menjadi pribadi yang sukses terlebih dalam bisnis. Memang dengan berpikir positif urat-urat saraf kita menjadi tidak tegang sehingga pikiran menjadi jernih dan mudah memutuskan hal-hal yang penting. Selain berpikir positif, senyum juga sangat berpengaruh terhadap diri kita. Orang yang sedih juga bisa menjadi gembira dan tersenyum. Orang marah akan mereda jika bisa tersenyum. Jika tidak bisa tersenyum, dipaksakan untuk tersenyum dengan cara menarik ujung bibir seperti orang yang sedang tersenyum. Dengan cara tersebut sudah terbukti mengendorkan urat saraf yang tegang. Jadi, dengan berpikir positif dan senyum, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, saraf tidak tegang, dan bekerja, belajar akan menjadi lebih bersemangat lagi. Mari kita mulai hari-hari dengan berpikir positif, tersenyum, dan jangan lupa selalu bersyukur. Bersyukur di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, kita harus terus mengucapkan syukur.
Selanjutnya, bagaimana cara untuk membangun sikap berpikir positif dalam diri? Di sini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, Anda bisa memilih bersikap optimis. Optimis pada diri sendiri dalam setiap melakukan aktivitas, terlebih dalam belajar, mengerjakan tugas, dan ulangan. Kedua, Anda bisa memilih menerima segalanya apa adanya. Ketika Anda berhasil, Anda mengucap syukur. Ketika mungkin Anda merasa gagal pun juga Anda harus bisa menerimanya dan memperbaiki, bersikap optimis bahwa kedepannya kalian bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, Anda bisa memilih bersikap antusias, ya, bersemangat di dalam menjalankan kegiatan. Keempat, Anda bisa memilih lebih peka terhadap situasi sekitar dimanapun Anda berada. Kelima, Anda bisa memilih humor. Keenam, Anda bisa memilih sportif. Sportif di dalam menerima, merasakan perasaan, pikiran yang sedang Anda rasakan saat itu. 7. Anda bisa memilih rendah hati, karena dengan rendah hati, kalian bisa menerima keadaan, bisa berpikir positif, dan bisa menjalani segala kegiatan dengan baik pula. Kedelapan, Anda bisa memilih bersyukur. Bersyukurlah di dalam setiap situasi. Kesembilan, Anda bisa memilih beriman. Lalu bagaimana sih tips-tipsnya? Tips untuk selalu berpikir positif. Ya, percaya atau tidak, sikap kita adalah cermin masa lampau kita. Pembicaraan kita di masa sekarang dan merupakan peramal bagi masa depan kita. Maksudnya seperti apa ya? Ya, bahwa kondisi masa lalu, sekarang, dan masa depan dapat tercermin dari bagaimana sikap kita sehari-hari. Perhatikan satu hal, sikap kita merupakan sahabat yang paling setia, namun juga bisa menjadi musuh yang paling berbahaya. Bagaimana sikap mental kita adalah sebuah pilihan, positif atau negatif. Jika kita seorang yang berpikiran positif, kita pasti mampu menghasilkan sesuatu. Kita akan lebih banyak berkreasi daripada bereaksi. Jelasnya, kita lebih berkonsentrasi untuk berjuang mencapai tujuan-tujuan yang positif daripada terus saja memikirkan hal-hal negatif yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berpikir positif dan bersikap positif bukan berarti telah menjamin tercapainya suatu keberhasilan. Namun, bila sikap kita positif, setidak-tidaknya kita sudah berada di jalan menuju keberhasilan. Berhasil atau tidaknya nanti yang ditentukan oleh apa yang kita lakukan di sepanjang jalan yang kita lalui tersebut. Cobalah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan berikut ini sebanyak mungkin dalam hidup kita. Nah, hal-hal yang pertama yaitu pilihlah sebuah kutipan yang bernada positif setiap minggunya. Dan tulislah kutipan tadi pada selembar kartu berukuran 3x5. Bawalah kartu tadi setiap hari selama seminggu. Baca dan perhatikanlah kutipan tadi secara berkala dalam sehari dan jadikan afirmasi atau sebagai alarm pengingat. Misalnya diletakkan di meja belajar, di cermin kamar tidur, atau di kamar mandi. Jadikan setiap kutipan tersebut bagian pemikiran kalian selama seminggu itu. Lalu yang kedua, pilihlah seseorang yang kalian anggap berpikiran negatif. Cobalah cari hal-hal yang positif dari dalam diri orang itu. Apa saja ya? Lalu ubahlah pikiran-pikiran negatif kamu mengenai orang tersebut dengan hal-hal positif tadi. Sebagai orang beragama, tolong didoakan pula orang tersebut dengan hal-hal yang positif tadi dan mohonlah agar Tuhan menolongnya. Lalu selanjutnya, pilih satu hari istimewa dalam seminggu dan jadikanlah hari itu sebagai hari ke-100. Bangunlah pada pagi hari dan yakinlah bahwa setiap orang yang akan kalian temui bernilai 100 dan perlakukanlah mereka secara demikian. Anda pasti akan heran dan melihat tanggapan yang akan kalian peroleh dari orang-orang yang selama ini Anda anggap remeh. Poin yang keempat, tandai suatu hari dalam seminggu sebagai hari berpikiran positif.
hapuslah kata-kata tidak dapat, tidak pernah, tidak bisa, atau kata-kata lain yang senada. Usahakan agar kalian menemukan cara untuk mengatakan apa yang bisa diriku lakukan. Poin yang kelima, paling tidak sekali dalam seminggu, carilah suatu kesempatan untuk bisa memberi kepada orang lain dengan tulus. Berbuatlah suatu kebaikan kepada seseorang yang belum kalian kenal. Nah, ya, menuju sukses, berpikir positif. Siapa yang ingin sukses? Kuncinya jangan sekali-kali berpikiran negatif. Buang jauh-jauh hal negatif, juga kalimat negatif dari pikiran Anda. Jangan ada kalimat negatif seperti contoh, pasti gagal. Kami belum pernah melakukannya. Kami tak sanggup melakukannya. Saya belum siap melakukannya. Itu bukan tanggung jawab kami. Dan lain-lain. Apa yang kalian alami hari ini adalah dampak dari pikiran kalian kemarin. Apa yang akan kalian alami esok hari adalah dampak dari pikiran kalian hari ini. Pikiran yang sedang kalian bayangkan saat ini sedang menciptakan kehidupan masa depan kalian. Kalian berpikir bisa atau tidak bisa, dua-duanya akan benar. Bila kalian berpikir bisa, maka pasti bisa. Tetapi bila kalian berpikir tidak bisa, maka dirimu akan tidak bisa. Jika kalian mengubah cara berpikir kalian, kehidupan kalian pun juga ikut berubah. Jika pikiran kalian berubah ke arah positif, maka kehidupan kalian menuju arah yang positif. Sekali kalian dapat merangkul sepenuhnya kekuatan pikiran kalian, kekuatan itu akan mengubah cara kalian dalam menjalani kehidupan. Tak akan ada yang dapat menghentikan orang yang bermental positif untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, tak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat membantu seorang yang sudah bermental negatif. Semua orang mempunyai potensi kekuatan pikiran, tapi tidak semua tahu dan mampu mengaktifkannya untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa. Berpikir itu akan melahirkan pengetahuan, pemahaman, nilai, keyakinan, dan prinsip. Pikiran juga bisa menjadi penyebab penyakit kejiwaan dan fisik. Pikiran bahagia membuat kalian bahagia. Pikiran sengsara membuat kalian sengsara. Pikiran takut membuat kalian takut. Dan pikiran berani membuat kalian berani. Kalian mungkin tidak dapat mengendalikan keadaan, tetapi kalian dapat mengendalikan pikiran kalian. Pikiran positif menghasilkan perbuatan dan hasil yang positif. Berpikir positif adalah sumber kekuatan dan sumber kebebasan, karena ia membantu kalian untuk memikirkan solusi sampai mendapatkannya. Dengan begitu, kalian bertambah mahir, percaya, dan kuat. Disebut sumber kebebasan karena dengannya kalian akan terbebas dari penderitaan dan gunggungan pikiran negatif serta pengaruhnya pada fisik. Hidup yang kalian jalani saat ini adalah pancaran pikiran, keputusan, dan pilihan kalian. Jika kalian rela menerima tantangan, berarti kalian telah merintis perubahan, kemajuan, dan perkembangan. Kalian hari ini adalah hasil keputusan kalian kemarin. Kalian esok hari ditentukan oleh keputusan hari ini. Prinsip perkembangannya paling kuat terhadap dalam memilih. Kalian bertanggung jawab atas pikiran kalian, sehingga kalian harus bertanggung jawab atas semua perbuatan. Kenyataan adalah persepsi kalian. Jika kalian ingin mengubah kenyataan hidup kalian, mulailah dengan mengubah persepsi kalian. Ciri apakah seseorang memiliki pikiran positif atau tidak adalah dari pencapaian dan tindakannya. Jika kalian membiarkan pencapaian kalian tetap saja tanpa peningkatan, maka kalian belum berpikiran positif. Jika kalian melakukan sesuatu tindakan yang salah terus-menerus, kalian juga belum berpikiran positif. Sedangkan, ciri-ciri utama orang yang berpikiran negatif adalah mencari-cari alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik.
Dalam hal ini, berpikir positif sendiri kerap mendapatkan kesulitan untuk dipraktekkan. Banyak orang yang mengetahui tentang konsep berpikir positif meski pemahamannya belum lengkap. Tetapi, mereka tetap bersemangat. Pemahaman kalian tentang konsep berpikir positif juga masih kurang. Hanya tentu saja masih belum cukup. Kalian belum terlalu banyak makan dan membuat badan kalian gemuk. Tetapi anehnya orang yang gemuk justru banyak makan, padahal dia tidak mau gemuk. Begitu juga kalian mengenal atau mengetahui saja tentang berpikir positif tidaklah cukup. Kalian tahu harus berpikir positif, tetapi kalian tidak tahu bagaimana caranya. Dengan pikiran, seseorang bisa menjadikan dunianya berbunga-bunga atau berduri-duri, menurut tokoh Socrates. Pada saat keluar rumah di pagi hari, kita sendirilah yang menentukan apakah hari itu akan jadi hari yang baik atau buruk. Karena tergantung bagaimana kita menjalankan pikiran kita. Dapat tidaknya kita menikmati hari itu sangat tergantung pada cara kita dalam berpikir. Nah, sampai di sini materi pada hari ini. Semoga materi yang sudah kita bahas bersama-sama sangat bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa menerapkan materi tersebut ke dalam diri kalian sehingga kalian mampu untuk menumbuhkan pikiran-pikiran positif dan menghilangkan hal-hal negatif dari dalam diri kalian. Karena apa yang kalian lakukan itu bersumber dari apa yang kalian pikirkan. Dan pikiran positif itu adalah hal-hal yang harus kalian tanamkan, tumbuhkan dari saat ini. Jangan sampai pikiran mengendalikanmu, namun kalian yang harus bisa mengendalikan pikiranmu, supaya apa yang kalian inginkan dapat tercapai dengan baik, dapat tercapai dengan hasil yang maksimal. Yang jelas semuanya adalah berawal dan bersumber dari pikiran-pikiran dari dalam diri kita yang positif dan menghasilkan sikap-sikap yang positif. Cukup sekian pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan terima kasih.